Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah mungil, atau dalam bahasa asing dinamakan tiny house. Tiny house merupakan rumah atau hunian yang ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran rumah pada umumnya. Tiny house dapat dibangun di lahan yang sangat terbatas. Seperti namanya yaitu tiny house, yang memiliki artian rumah kecil atau rumah mungil. Jadi, membangun rumah seperti ini tidak memerlukan lahan yang luas. Berbeda dengan rumah pada umumnya yang mengharuskan Anda untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, terlebih lagi jika ukurannya sangat luas, maka Anda harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk membeli tanah dan juga properti. Maka dari itu, membangun rumah mungil akan jauh lebih efektif dan juga jauh lebih hemat anggaran. Selain itu, tiny house ini juga cocok untuk Anda yang sibuk. Jika Anda mempunyai rumah yang luas, Anda perlu banyak waktu dan tenaga dalam membersihkan rumah, sehingga pekerjaan Anda akan semakin banyak. Berbeda dengan rumah yang luas, perawatan rumah mungil relatif lebih mudah, karena area yang perlu dibersihkan juga lebih kecil dibandingkan dengan rumah biasa pada umumnya. Setelah mendengar sedikit penjelasan mengenai tiny house, lanjut kita melihat detail dari rumah mungil ini. Rumah ini berukuran lebar 3 meter, panjang 8 meter, serta tinggi bangunan sekitar 5,8 meter. Sedangkan untuk luas lahannya yaitu lebar 4,5 meter serta panjang 12 meter. Rumah ini berbentuk kotak, di mana untuk bagian atapnya menggunakan material spandek pasir. Atap spandek tersebut dibuat sedikit miring atau menurun agar air hujan dapat mengalir dengan baik, yang selanjutnya air hujan tersebut disalurkan ke pipa pembuangan. Setelah melihat detail bagian luarnya, lanjut kita melihat bagian dalam rumah ini. Pada saat masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga yang menyatu dengan dapur. Ukuran ruangan ini yaitu lebar 3 meter, panjang 5,5 meter, serta tinggi ruangan 4,5 meter pada ruang keluarga dan 2,2 meter pada area dapur. Sofa atau tempat duduk pada area ruang keluarga ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Selain itu, ruang kosong di bawah tangga juga dimanfaatkan sebagai rak untuk penyimpanan barang atau aksesoris rumah. Jadi, walaupun rumah ini mungil, namun rumah ini harus tetap memiliki tempat atau ruang untuk tempat penyimpanan. Oleh karena itu, dengan ruang yang terbatas, setiap sudut pada rumah ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Berpindah dari area ruang keluarga, lanjut kita ke area dapur. Walaupun dengan ukuran rumah yang mungil, namun untuk keperluan memasak, rumah ini dapat dilengkapi dengan kitchen set yang cukup besar. Pada dapur ini menggunakan kompor freestanding, karena kompor freestanding dibilang sangat efisien dan compact. Karena Anda dapat memasak sekaligus memanggang dalam waktu bersamaan. Bentuknya yang hemat tempat juga sangat cocok diletakkan pada ruang dapur yang kecil ini. Selain terdapat kompor, pada area kitchen set ini juga terdapat kitchen sink, cooker hood, kulkas, serta kabinet atau tempat penyimpanan yang cukup banyak. Dan untuk keperluan tempat makan, pada rumah ini terdapat meja makan yang bisa digunakan hingga 4 orang anggota keluarga. Meja makan serta kursi yang dipakai menggunakan model seperti ini agar lebih menghemat ruang. Dari area dapur, lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandi ini memiliki ukuran yang cukup besar, dikarenakan ini adalah gabungan dari kamar mandi serta tempat cuci atau servis area. Ukuran ruangannya yaitu panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,2 meter. Pada servis area terdapat rak atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk penempatan barang, seperti handuk, baju kotor, alat kebersihan, dan juga barang lainnya. Sedangkan untuk keperluan cuci pakaian, pada area ini dapat ditempatkan 1 unit mesin cuci front loading dan juga 1 unit mesin pengering pakaian. Dan untuk keperluan mandi, pada kamar mandi ini terdapat bathtub, yang pastinya sangat cocok untuk Anda yang suka berendam di air. Bathtub ini menyatu dengan shower, jadi akan lebih menghemat ruang pada kamar mandi. Bentuk tangga untuk mengakses lantai 2 ini dibuat zigzag agar lebih menghemat space.
Selain itu, tangga dengan bentuk seperti ini juga akan membuat tinggi antar anak tangga lebih pendek. Untuk tinggi antar step tangga ini yaitu 24 cm. Pada lantai 2 ini terdapat dua kamar tidur, yaitu kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Untuk kamar tidur utama berukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 2,1 meter. Dikarenakan tinggi ruangan yang cukup rendah, jadi tempat tidur pada kamar tidur ini tidak menggunakan dipan. Karena jika menggunakan dipan, akan membuat ruangan terasa lebih sempit. Dan untuk tempat tidur yang digunakan pada kamar ini adalah tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan lemari pakaian serta meja rias. Dari kamar tidur utama, lanjut kita ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kamar tidur utama, di mana kamar tidur anak ini memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,1 meter. Karena kamar ini memiliki 2 unit tempat tidur, jadi kamar tidur ini bisa digunakan untuk 2 orang anak, di mana tempat tidur yang kedua bisa dibuka tutup dengan cara digeser. Jadi, jika sedang tidak digunakan, bisa digeser ke arah dalam. Dan tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur single size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 90 cm. Dan sebagai pelengkap furnitur lainnya, pada kamar ini terdapat lemari pakaian dan juga meja belajar. Untuk penggunaan material lantai 2 ini menggunakan rangka besi hollow yang dipadukan dengan multiplex 18 mm. Atau jika Anda mempunyai budget lebih, Anda bisa menggunakan material dak beton bertulang. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini bisa menggunakan budget di bawah 100 juta rupiah. Biaya tersebut jika Anda menggunakan material yang lebih ekonomis, seperti penggunaan lantai 2 dengan material besi hollow dan juga multiplex. Selain itu, biaya tersebut adalah biaya material sama biaya tukang, tapi belum termasuk perabotan, furnitur, dan juga kitchen set. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.